acara hari ini itu temanya Monkey Stories ya. Itu Tales of the Apes ya. Ini pembicaranya luar biasa banget teman-teman ya, sepasang suami istri yang saya tuh kenal banget teman-teman ya. Karena beliau inilah orang yang mengubah hidup kami gitu ya, saya dan istri gitu ya pada sampai hari ini. Jadi prestasinya beliau tuh nggak usah diragukan lagi teman-teman, luar biasa banget. Beliau adalah MDIT 1 bintang ya, dimana kalau teman-teman tahu MDIT 1 bintang itu adalah melambangkan income-nya 1 miliar per tahun teman-teman ya. Jadi di sini tuh bisnisnya besar sekali, luar biasa. Nah pastikan teman-teman jangan beranjak dari tempat duduknya nih ya. Pastikan kita mau belajar sama-sama sama beliau. Oke, nggak lama-lama ya teman-teman ya. Kita langsung panggil aja nih. Kolendra dan Ciwanda, silakan. Yuk kita sambut dengan emoticon teman-teman. Boleh beri aplausnya. Oh iya, kita sekalian mau lihat nih. Ini ada sekilas Sunday Punch-nya tentang Kolendra sama Ciwanda ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Super Team. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oh yes. Ya, udah lama ya kita nggak denger ya teman-teman ya. Oke, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih ya. Puji syukur pada Tuhan atas berkat, kasih, dan karunia-Nya, maka kita semua bisa hadir dan berkumpul bersama malam ini di acara Super Zoom. Kemudian saya juga berterima kasih kepada kedua leader terkasih Lendra dan Wanda, yaitu Ko Richard dan Ci Susan. Nah, kemudian juga saya berterima kasih ya kepada Ko Denny dan Ci Inge, walaupun nggak hadir ya, tapi kami berterima kasih karena adanya Ko Denny dan Ci Inge, maka adalah Agency Vision. Dari Agency Vision kemudian lahir grup KS, ya, grupnya kita semua. Dan kemudian dari grup KS lahirlah grup Super Team, yaitu di mana teman-teman semua berada di sini, ya. Puji syukur pada Tuhan ya teman-teman. Nah, hari ini kita walaupun nggak ketemu secara langsung ya, nggak bisa ketemu offline ya, tapi kita bisa ketemu online di ruangan Zoom ini teman-teman. Nah, oleh karena itu saya minta ya teman-teman untuk videonya bisa di on ya, bisa dinyalakan semua, karena dengan media inilah kita bisa saling ketemu, bisa saling lihat teman-teman, karena nggak bisa ketemu offline ya. Oke ya. Nah teman-teman, pertanyaannya, hewan apakah yang makanan kesukaannya adalah pisang? Tahu ya semua ya, nggak usah dicek lah jawabannya, semua pasti tahu, udah lulus SD soalnya ya. Oke teman-teman, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Teman-teman setuju ya?
Karena kita punya akal budi, teman-teman. Nah, dengan akal budi inilah kita bisa banyak belajar. Bisa banyak belajar dari banyak hal, dari banyak sumber, ya. Bahkan belajar dari hewan di sebelah saya. Nih, tuh ya. Belajar dari dia bukan berarti ngikutin gayanya kayak gini-gini gitu, bukan ya. Nah, tapi kita belajar ya, cerita yang menginspirasi ya dari si monyet ini, yang bisa bantu kita, mensupport kita dalam perjalanan bisnis kita. Ya, oke. Nah, cerita yang akan kami bawain ini ya, itu tentunya saya belajarnya dari leader saya. Ya, saya pernah dengar cerita-cerita ini tentunya dari leader saya, dari Ko Richard dan Ci Susan. Saya masuk division itu pertama kali 2017 ya. Berarti cerita-cerita ini saya dengar sekitaran tahun 2017-2018. Nah, namanya ilmu ya teman-teman, ilmu itu nggak akan hilang ya, asalkan ilmu itu nggak berhenti di kita ya. Saya minta kepada teman-teman ya, ilmu ini kan saya dapat dari leader saya ya. Nah, saya minta pada teman-teman untuk bisa melanjutkan ilmunya ini ya, menceritakan kembali ilmu ini nanti ya kepada timnya, supaya ilmu ini nggak hilang. Ilmunya ini bagus banget, bisa kita pakai terus. Oke teman-teman. Nah sekarang sudah siap ya cemilannya masing-masing, bawanya pisang atau kacang? Oke, silakan Lendra. Ya, thank you. Kalau Wanda bicara, saya harus diam. Kalau nganter, keluar sirine. Ya, jadi gantian kita. Ya, saya mulai ya. Sebentar. Ya, cerita soal monkey ya. Paragraf lah ceritanya. Nah, cerita ini dimulai dari apa sih? Mungkin sebagian teman yang BP udah kenal ya logo ini. Ya, ini sering kita temui setiap hari. Ya, setiap hari saya pasang gitu ya. Tapi ini kan bukan berarti mengejek ya. Tapi ini ada nilai bagus loh di baliknya, yaitu 3 monyet yang bijak ya, Three Wise Monkey ya. Three Wise Monkey ini ada 3. Ada yang menutup mulut, ada yang menutup mata, dan menutup telinga ya. Masing-masing namanya Iwazaru, Mizaru, dan Kikazaru. Artinya apa sih di sini? Jadi dalam Three Wise Monkey ini, dia bilang bahwa I talk no evil, I see no evil, I hear no evil. Ya. Nah artinya bahwa apapun yang diucapkan, yang dilihat dan didengar itu tidak boleh ada yang negatif gitu ya. Tapi masalahnya kan sehari-hari kita pasti tidak akan terlepas dari yang negatif itu, benar nggak? Dan kita nggak bisa memilih nih mana yang hal-hal positif doang yang bisa kita dengar atau kita lihat atau kita ucapkan. Nah, pasti ada negatifnya bagaimanapun juga. Tapi semuanya itu nanti kita yang mengolah, teman-teman. Ada hal negatif yang bisa jadi positif juga. Jadi kita tuh melihat semuanya dari sisi positif, karena kita nggak bisa menghindari yang namanya negatif di luar sana ya. Kan ada pelajarannya juga bahwa 90% hasil positif itu tergantung reaksi kita, itu kan, jangan terpengaruh oleh si 10% gitu kan. Nah jadi itu teman-teman. Jadi yang teman-teman di BP ya, yang sering melihat tanda I see no evil ya, istilahnya setiap hari kita berharap untuk melihat yang positif. Apa sih positif? Kalau di grup JS ya, kita berharap bahwa tidak ada lagi orang yang terlambat gitu ya. Semuanya jadi satu dalam satu kapal nulis JS di waktu yang sama gitu ya. Ini preview, prolog untuk yang Three Wise Monkey ini. Kenapa kita ambil karakter monyet? Nah, ini cerita pertama teman-teman soal monyet dan angin ya. Nah, ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, jadi satu hari ya ada monyet gitu ya memanjat pohon kelapa, ya memanjat pohon kelapa. Dia itu udah sampai di puncak, dia duduk gitu teman-teman. Pas dia duduk santai-santai gitu,
Datang nih 3 angin, ya, 3 angin melihat, wah si monyet kayaknya lagi santai nih, kita godain aja yuk. Kata si 3 angin itu ada angin badai, angin topan, sama angin bohorok, teman-teman. Tahu dong kalau namanya angin-angin itu kan angin-angin yang berkekuatan besar ya. Nah, terus mereka bertaruh nih, ayo siapa yang bisa jatuhin si monyet, itu jadi yang terkuat, dibilang. Terus kata bohorok, siapa takut, boleh lah, ayo siapa duluan. Nah, lalu angin badai bilang, aku dulu kalau gitu. Ya udah, cobalah. Ditiup kan, bus gitu. Si monyet yang tadinya santai-santai tiba-tiba merasa kok angin tambah kenceng ya. Dia pegangan teman-teman, pegangan gitu ya. Kuat banget pegang. Sehingga ditiup-tiup sampai si angin badai kelelahan, si monyetnya masih tetap pegangan, nggak jatuh juga gitu ya. Akhirnya selesai. Angin badai nyerah. Wah, nyerah deh. Ini monyet kayaknya kuat banget gitu kan ya. Kata si angin topan, nggak mungkin. Monyetnya kecil gitu kok, kekuatan kita pohon aja bisa lepas gitu kan ya. Lalu angin topan mulai bertiup. Wish, gitu kan ya. Si monyet nggak merasa, ini anginnya kok tambah kencang lagi ya. Megangan makin kencang, teman-teman. Pegang makin kencang, bukan dipegang lagi, dipeluk sekarang gitu kan pohonnya. Sampai angin topan pun menyerah. Ini monyet benar-benar aneh nih, nggak kayak biasanya gitu kan ya. Nah, kan kalau pohon kelapa kan ditiup-tiup kan dia masih bisa melambai-lambai ya, nggak kecabut itu akarnya, nggak patah kayak pohon keras gitu kan. Nah, akhirnya si angin bohorok bilang, ya kalian mah payah, namanya aja keren, topan sama badai gitu kan ya, tapi payah. Ya. Nih, lihat aku ya, aku pasti jatuh si monyet nih. Ditiup lah gitu, wus gitu ya. Tapi ternyata ya, teman-teman, si monyet makin kenceng pegangannya. Badannya sih memang sambil terbang ya, ekornya juga kemana-mana, saking kencengnya tuh, anginnya tuh. Tapi tetap, si monyet ini nggak bisa dijatuhkan, teman-teman. Sampai mereka bertiga terheran-heran, apa ya ini? Si monyet minum apa sih, makan apa sih? Padahal kan namanya monyet kan cuma makan buah doang kan ya. Mereka menyerah, heran. Nah, lalu nggak berapa lama datang nih si angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi bertanya, Topan, badai, bohorok, emang lagi ngapain sih? Iya, kita lagi bertiga bertaruh nih, siapa yang bisa menjatuhkan si monyet. Ternyata tadi kita mencoba masing-masing, nggak ada yang bisa menjatuhkan, mereka bilang. Lalu si angin sepoi-sepoi bilang, boleh nggak saya coba? Hah? Coba? Yang bener aja, kita aja yang kuat aja nggak bisa jatuhin dia, apalagi kamu yang sepoi-sepoi kayak gitu. Ya karena gitulah, karena kalian merasa aku nggak bisa, boleh nggak aku coba? Ya udah cobalah, coba ya, minggir ya. Si angin sepoi-sepoi mulai bertiup pelan kan ya. Si monyet yang merasa ada angin sepoi-sepoi gitu ya, wah merasa enak tuh. Wah enak juga ya, jadi santai orang rileks dong. Enak ya, apalagi anginnya tuh berhembus di ubun-ubunnya teman-teman, ubun-ubun gitu ya. Jadi akhirnya matanya tuh yang tadinya siaga karena angin mulai 5 watt teman-teman. 5 watt, tidur. Tidur, tangan lepas dong, ditiup terus tidur pulas, tiba-tiba gedubrak. Jadinya si angin sepoi-sepoi juga kaget kan, gedubrak gitu kan, karena dia juga nggak nyangka gitu. Nah, akhirnya si angin bohorok, angin topan dan badai mengakui bahwa si angin sepoi-sepoi itu kuat, teman-teman. Nah, pelajarannya apa sih, teman-teman? Kadang seringnya, teman-teman ya, masalah, rintangan, hambatan, gangguan itu bukan melemahkan kita, teman-teman, tapi menguatkan kita, ya. Nah, bahkan hal-hal yang mudah ya, kemudahan, kemenangan, pujian-pujian, itu bisa melemahkan kita, teman-teman. Sehingga akhirnya membuat kita lemah dan kita tanpa sadar kita telah terjatuh atau tertinggal di belakang, teman-teman. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua, kalau kita ingin mengambil hati seseorang, kita nggak bisa tuh pakai namanya kekerasan. Ya. Kalau pakai kekerasan, orang tersebut bukannya makin mendekat, tapi makin menjauh. Ya kan, nggak bisa jatuh tuh. Tapi kalau mau jatuh ke tangan kita harus melakukannya dengan lembut, dengan perhatian gitu ya. Kasih dia kasih gitu kan ya. Sama seperti lagunya Once ya. Bukan Once, Ari Lasso. Apa? Kalau mau dapat hatinya, sentuh apanya? Sentuh hatinya kan, benar ya? Nah, sentuhlah dia di hatinya. Ya itulah, teman-teman, cerita soal monyet dan angin, teman-teman. Cerita pertama. Oke, sebentar. Saya tambahin sedikit ya teman-teman.
pada waktu kita dapat masalah, ya, kita sedang sedih, ya, kita sedang menghadapi hal-hal yang situasi yang buruk, itu kita pasti langsung datang kepada Tuhan, datang berdoa, curhat biasanya. Kenapa begini? Kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa harus begini? Kenapa orang itu kok nolak saya? Kenapa nggak jawab WA saya? Kenapa saya telepon nggak diangkat? Kenapa teman baik saya menjauhi saya? Itu kan yang sering terjadi ya teman-teman ya. Sedih, datang pada Tuhan dan doa. Nah, tapi ketika kita sedang pada kondisi yang baik-baik aja, atau kondisi kita sedang dapat berkat, kita closing, ya, kita dapat rekrutan, ada tim kita yang closing, gitu ya. Nah, pada saat seperti itu, apa yang terjadi sama kita? Seringnya ya, kita tuh lupa untuk mengucap syukur, ya, lupa untuk datang terima kasih sama Tuhan, ya kan? Kebanyakan orang seperti itu. Nah, jadi pada saat kita sedang dalam keadaan senang, keadaan happy, ya, sedang berkelimpahan, itu adalah waktunya masa-masa yang dimana kita dengan gampang bisa jatuh, ya. Nah, di grup kita, di grup KS ya, kita punya satu fasilitas ya, yaitu Daily Booster. Daily Booster ada di pagi dan malam. Di situ kita tuh diajarin ya, supaya pada setiap keberhasilan kita ya, kita tuh dilatih untuk bersyukur. Kita melakukan testimoni di situ kan ya, bercerita tentang apa yang kita syukuri hari itu. Mungkin ada yang closing, mungkin ada rekrutan baru, mungkin ada teman-teman yang bisa bantu nasabahnya. Nah, di situ kita dilatih teman-teman. Jadi daily booster ya yang kita lakukan itu adalah pegangan kita teman-teman. Pegangan kita supaya kita nggak gampang jatuh. Di bisnis ini kan istilahnya ya gampang-gampang susah ya. Kadang orang merasa sulit, ya akhirnya mundur gitu kan ya. Tapi ada orang yang sulit, tapi dia berusaha terus. Kayak tadi kan ya, ketika ada kesulitan kan dia tambah kuat gitu ya. Nah, tapi pada saat yang senang itu juga kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita euforia. Nah, makanya di sini kita dijagain banget nih di dalam kegiatan kita yaitu Daily Booster, teman-teman. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, teman-teman, itu sama kayak leader juga ya. Leader itu jangan cuma pas happy doang, pas susah doang datang tuh curhat, bete karena diomelin nasabah gitu ya, atau bete karena dijauhin gitu kan. Tapi begitu senang ada closing atau dapat rekrutan baru, timnya jalan, leadernya dibiarin tuh, dicuekin tuh kan. Biasanya gitu tuh. Nah, kita tetap harus appreciate ya sama leader kita ya, bahwa leader kita tuh tetap ada walaupun kita di kondisi senang maupun lagi susah gitu ya. Nah, cerita kedua teman-teman soal monyet sama perangkap kacang ya. Jadi teman-teman, cerita ini diambil dari kisah nyata ya. Jadi di Afrika sana kalau orang berburu monyet itu nggak ditembak gitu ya, tapi ditangkap hidup-hidup. Kenapa? Karena untuk dijual. Karena waktu itu monyet hidup itu sangat berguna untuk dipakai apa? Untuk dilatih buat jadi pemain sirkus, teman-teman. Jadi harus ditangkapnya dengan cara baik-baik. Kalau pakai jaring kan bisa kejerat jaring, luka kan ya. Nah, ini akhirnya ditemukan nih caranya gimana? Caranya itu adalah monyet itu senang banget dengan namanya kacang panggang. Jadi disiapin tuh kacang panggang itu ya sama kendi. Kendi ya, kalau teman-teman lihat di gambar. Nah, kendi itu dalamnya gede, besar gitu ya, cuma lehernya kecil, teman-teman. Hanya bisa muat di pergelangan tangannya si monyet gitu ya. Jadi kalau mau ngambil kan tangannya ke dalam, begitu kacangnya diambil kan digenggam kan, benar nggak? Nah, jebakan itu yang dipakai. Jadi si potnya ini ditanam di tanah, lalu kacang yang baru dipanggang kan wangi tuh, disimpan. Nah, itu biasanya dilakukan di sore hari, teman-teman, supaya pas malam hari itu wanginya kesebar gitu kan ya. Sehingga monyet yang lapar itu datang nyamperin. Nah, ketika nyamperin, dia nyoba dong masukin tangannya kan, dipegang-pegang gitu. Oh, dapat kacang nih, kacang masih anget juga kan. Pas mau dikeluarin kan dia gegam dong, ngepel tangannya. Kalau tangannya ngepel kan berarti lebih besar dari leher pot ya, sehingga nggak bisa keluar tuh, macet.
Nah, ketika macet itu kan dia panik tuh. Panik, teriak-teriak. Akhirnya si yang bikin jebakan kan tahu jadinya. Ada monyet yang ketangkap gitu kan. Akhirnya dia dalam waktu singkat, monyetnya ditangkap, diikat, dan dibawa lah. Selesai gitu ya. Nah, kayak apa sih ceritanya kayak gini, teman-teman? Ya. Inquisitive. Next, he puts some wild melon seeds into the hole and works them in so that they drop into a hollow. Then he saunters off, knowing the baboon is burning with curiosity. The baboon doesn't trust that human being at all, so he plays it cool. But he's dying to know what gives in that confounded hole. Finally, Mr. Inquisitive can't take it any longer. He's got to know what's in there. He reaches in, grabs a fistful, and now his hand's too big to come out. If he had the sense to drop the seed, he could free his hand. Now he lets go when it's too late. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Padahal kalau dia mau lepas bisa nggak? Bisa. Tapi mesti gimana? Lepasin kacangnya. Dia pasti lah lepas. Atau ngambil cuma satu aja. Jadi dia bisa, tangannya bisa lepas lagi tuh. Nah, korelasinya apa sih teman-teman dalam kondisi kita di bisnis ini ya? Kebanyakan dari kita itu sering memegang, memendam masalah-masa lalu teman-teman ya. Jadi masalah lama itu dipegangin tuh, dipegangin kuat-kuat gitu ya. Bahkan mungkin kita juga membawa masalah itu berhari-hari bersama kita, sehingga membebani kita untuk jalan, untuk lepas menjalankan usaha ini dengan cepat gitu lah. Bayangin teman-teman kalau misalkan kendala di masa lalu nih, begitu prospek ditolak, diomelin orang, itu dibawa-bawa tuh sehingga menahan kita, males prospek lagi, entar diomelin orang lagi gitu. Nah, masalah itu tuh sebenarnya sama seperti si monyet tadi teman-teman, bahwa kita tuh megangin si kacangnya terlalu banyak. Coba kalau dilepas, masalah itu dilepasin, berarti kan kita ada keberanian lagi untuk melanjutkan teman-teman. Sehingga hidupnya masih terus berjalan. Tapi kalau misalnya dipegangin kan berhenti di situ aja teman-teman. Ya, tuh. Dan selain masalah-masalah juga kepahitan masa lalu teman-teman. Ya, ya kebanyakan sih karena sering ditolak kan, kepahitan itu kan ya. Nah itu sehingga kita merasa hari ini tuh berat banget. Kita tidak bisa merasa bahagia. Padahal kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya ada begitu banyak kebahagiaan yang menghampiri kita. Karena kita fokus pada masalahnya tadi, pada beban yang kita bawa, sehingga kita tidak bisa merasakan kebahagiaan yang diberikan orang lain kepada kita. Ya, itu cerita kedua. No, oke. Ya, cerita ketiga teman-teman. Soal black campaign. Apa sih black campaign? Kampanye buruk lah ya. Nah, di sini ceritanya gini teman-teman. Jadi di Amerika sana itu dilakukan sebuah penelitian ya tentang perilaku monyet ya. Jadi ada sebuah ruangan gitu diisi oleh 5 monyet teman-teman. Nah di dalam ruangan itu ada sebuah tangga yang lumayan tingginya dan di atasnya ada pisang. Nah ini untuk menguji sebenarnya apakah monyet ini punya trauma teman-teman ya. Jadi dari 5 monyet itu tiba-tiba ada satu nih yang melihat, iya ada pisang, asik nih, coba naik gitu kan ya. Begitu naik, ternyata dari sekitarnya itu keluar air, disemprot teman-teman. Jadi yang disemprot itu 4 temennya, sehingga monyet itu kan pada panik kan disiram air kan, cari, sebabnya kenapa? Karena si monyet yang satu naik ke tangga, mencoba meraih si pisang ya. Nah, ketika si monyet yang naik tangga turun, itu berhenti tuh airnya. Jadi udah mulai paham nih monyet-monyet nih, kalau ada yang naik, berarti airnya keluar. Nah, tapi ada lagi nih, monyet yang mencoba-coba lagi, naik lagi gitu kan ya. Nah, kali ini yang lain udah tahu dong, bahwa kalau misalkan dia naik, pasti ada keluar air lagi, dan airnya lumayan dingin gitu kan. Begitu naik, bukan dicegah lagi, tapi dipukulin teman-teman. Dipukulin sehingga akhirnya monyetnya kapok kan, nggak mau naik, udah diem deh. Nah, ketika selesai dipukulin, monyet yang dipukulin diganti. Katakanlah monyetnya A, B, C, D, E ya. Si A ini yang naik diganti monyet yang baru.
Monyet yang baru nggak tahu dong kalau itu ada air kan. Dia taunya ada pisang di atas tangga. Cobalah naik gitu manjat. Begitu mau manjat dipukulin tuh. Babak belur gitu kan ya. Sudah beres, akhirnya yang luka tadi diganti, sama satu si B juga diganti. Jadi ada 2 monyet diganti. Gitu ya. Nah, ketika 2 monyet itu datang, sama dong, 2 monyet ini nggak tahu apa-apa kan. Begitu manjat, dipukulin lagi teman-teman sama yang lain gitu kan ya. Yang itu juga akhirnya dua-dua itu baru dipukul. Nah, yang 2 dipukul, yang C diganti teman-teman. Diganti sama yang padahal yang si yang baru itu kan belum pernah nyobain naik kan, nggak tahu kenapa-napa nih. Pokoknya pas dia mau naik dipukulin, padahal dia belum pernah kesiram kan. Nah, terus si C diganti nih, diganti yang baru, tinggal si D sama E sama 2 orang yang pernah trauma dipukul. Begitu si C barunya naik, baru naik, udah dipukulin langsung. Padahal nggak tahu nih, nggak pernah disiram. Yang pernah ngerasain disiram kan si D sama si D, bener nggak? Nah, terus akhir itu si D sama si E diganti teman-teman. Diganti, begitu ada yang mau naik, dipukulin juga tuh monyetnya. Sehingga berapa kali pun diganti, monyet-monyet di ruangan itu, begitu ada yang naik, dipukulin. Jadi tanpa alasan yang jelas, monyet yang naik pasti dipukulin teman-teman. Jadi artinya apa sih itu? Itu kalau teman-teman lihat ya, kalau kita berkonsultasi dengan orang yang salah ya di bisnis ini nih ya, kalau kita konsultasi yang salah, bukan tidak mungkin kita pun ke bawah-bawah jadi hal yang negatif loh. Jadi konsultasi itu mesti ke orang yang tepat, bahwa di bisnis ini yang paling pengen lihat teman-teman sukses siapa sih? Itu leader teman-teman. Jadi konsultasi ke leader gitu ya, supaya dikasih jalan yang benar. Nah, kalau misalkan kayak monyet tadi tuh, yang tanpa tahu menahu, akhirnya kan semua monyetnya baru tuh. Akhirnya tangga itu jadi keramat. Nggak ada satu monyet pun yang mau naik. Karena begitu naik, pasti dipukulin. Tapi sebabnya kenapa sih kalau naik dipukulin? Nggak tahu, pokoknya gitu aja. Ya. Emang kenapa nggak boleh naik? Nggak tahu, pokoknya gitu aja nggak boleh naik. Pokoknya tanpa tahu gitu kan ya. Nah, sama gitu ya. Jadi, nah itu teman-teman. Black campaign di luar sana bilang, wah Allianz sih jelek gitu kan ya. Wah kalau Vision sih aneh lah gitu kan ya. Nah itu hanya orang-orang yang nggak tahu aja teman-teman. Nah teman-teman mesti taunya dari siapa? Dari leadernya. Nah makanya apalagi di Vision ya, kita udah punya sistem yang sangat bagus, yang dimana agensi lain nggak punya teman-teman. Makanya begitu banyak agensi lain yang pengen belajar sama Vision. Makanya kalau di Vision kan teman-teman bisa lihat ya, bahwa format nama itu begitu penting. Nama teman-teman, nama leader BP-nya, sama gen satunya kode ini. Sehingga kita tetap bisa memaintain gitu, budaya di Vision. Gitu ya. Oke. Lalu ada lagi yang berikutnya, monkey business. Nah, monkey business apa lagi nih? Ya. Ini ceritanya gini teman-teman, di satu desa ya. Di satu desa itu monyetnya banyak. Nah, terus datang nih seorang pengusaha dengan asistennya. Dia bilang, saya mencari monyet. Oke, satu monyet dihargai seharga 100.000. Gitu. Lalu orang desa ragu dong, kok monyet dihargain lumayan sih 100.000, buat apa ya? Kan monyet banyak banget kan di situ. Lalu ada nyobain satu, bawa. Benar dibayar 100.000 teman-teman. Dari situ mulailah beredar kabar di desa itu, kalau jual monyet dapat 100.000. Nah, akhirnya dijualin tuh, monyetnya tangkepin, rajin orang desanya nangkep buat dapat uang 100.000 per monyet. Sampai akhirnya si pengusaha ini sudah mengumpulkan 2.000 ekor monyet gitu ya. Nah, monyetnya makin dikit dong, makin susah kan nyarinya. Nah, akhirnya si pengusaha bilang, oke, kalau ada monyet lagi saya bayar 200.000, dia bilang. Karena harganya double, orang-orang mulai nyari lagi dong, nyari lagi dapat 200.000. Tapi mulai makin lama kan makin susah, makin habis itu ya. Sama si pengusaha ini tambahin lagi. Oke, satu monyet 500.000, dia bilang. Cari lagi, dapat, kasih lagi monyetnya 500.000 gitu ya. Satu monyet 500.000. Udah dapat, selesai. Lalu udah dapat tuh 3.000 monyet jadinya sekarang. Dengan harga terakhir 500.000 kan. Lalu si pengusaha bilang, saya mau ke desa sebelah deh, nyari monyet lagi.
ini asisten tolong urusin ya. Nah, terus si asistennya bisik-bisik nih sama si kepala desa. Pak Desa, sebelum si pengusahanya pergi, pengusahanya bilang, kalau ada yang mau jual monyet lagi dari desa ini, saya harganya sekarang 2 juta. Wah, makin semangat dong. Ya udah, akhirnya si pengusaha pergi, si asistennya bisik-bisik lah sama si kepala desa. Kepala desa, kan si pengusaha bilang tadi satu monyet 2 juta, bener nggak? Nah, ini kan monyet, saya ada banyak, ini ada 3.000 nih. Kepala desa mau nggak beli satu monyet 1 juta? Kan nanti bisa beli sama bisa dijual ke si pengusaha 2 juta. Untung dong, gitu kan. Nah, akhirnya si kepala desa berpikir, ya juga ya, kalau saya beli sekarang 1 juta, nanti dijual ke si pengusaha 2 juta. Berarti untung nih, untungnya banyak nih. Ya udah deh, akhirnya semua tabungan dikeluarin, teman-teman. Sekampung itu kompakannya membeli semua 3.000 monyet tadi dengan harga masing-masing 1 juta. Habis dong, sudah itu si asisten pergi, tinggal penduduk desa dengan 3.000 monyet gitu ya. Kan mesti dikasih makan dong pakai pisang ya. Sementara yang ditunggu-tunggu si pengusaha itu nggak pernah datang, teman-teman. Akhir kata, karena mereka pun juga terbebani harus kasih makan nih 3.000 monyet dengan pisang, akhirnya monyet-monyet itu dilepasin lagi, teman-teman. Nah, itu apa sih? Itu adalah namanya monkey business, teman-teman. Jadi, kebanyakan di dunia kita nih sekarang nih ya, ada begitu banyak orang yang mulai tergiur nih dengan imbal balik yang besar tanpa berpikir resikonya. Kan ada ya yang dibilang ya, mungkin teman-teman juga pernah dapat tuh SMS yang menggoda ya, simpen 1 juta setiap hari dapat 50%. Gitu ya. Kan aneh banget, bener nggak? 1 juta tiap hari dapat 500.000, kalau kali 30 kan udah dapat 15 juta sendiri, bener nggak? Tapi kan nggak ada yang begitu gitu. Secara logika untungnya dari mana? Nah, tapi ada aja yang tergoda karena apa ya? Itu karena monkey business, teman-teman. Begitu mereka melihat bahwa keuntungan mereka itu udah besar, pasti uangnya dibawa kabur. Kalau di bisnis di Indonesia yang lagi marak ya waktu itu ya, itu ada namanya money game ya. Money game itu kayak contohnya yang dulu GCG gitu ya, kita nyebut nama aja lah, nggak apa-apa lah. Begitu orang yang ngeluarin uang sampai ratusan juta, tiba-tiba within seminggu hilang, kan ya. Itu teman-teman. Nah, jadi kita kalau di Vision, kalau udah kelihatan ya bahwa tahapan bisnisnya itu layar biru dari 7 juta, 17 juta, 33 juta, 90 juta, 323 sampai 1,3 miliar ya tahap amannya. Nah, teman-teman ikutin prosesnya, teman-teman. Kita jangan lihat rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Wah, itu sebulan bisa langsung dapat double gitu kan ya. Tapi di balik itu, teman-teman, bisnisnya namanya monkey business atau money game itu nggak pernah panjang umur, teman-teman. Pasti ada waktunya, paling cuma 1 atau 2 tahun selesai, teman-teman. Nggak pernah berkesinambungan, dan resikonya adalah kriminal, teman-teman. Ya. Nah, inilah di bisnis. Ini adalah untuk konotasinya bisnis yang money game tadi, teman-teman, yaitu monkey business disebutnya. Ya. Nah, jadi pelajaran yang kita dapat nih ya dari 5 cerita sebelumnya tadi. Yang pertama itu soal yang 3 wise monkey ya. Jadi kita harus men-set diri kita itu di positive mindset, teman-teman. Apapun yang terjadi di luar sana nih ya, baik negatif maupun positif, kita selalu berusaha untuk melihat sisi positifnya terus, teman-teman. Sehingga kalau kita memasukkan nilai-nilai positif pada kita dan mendoakan orang-orang yang negatif tadi, setidaknya kita bisa mendapatkan energi berkat yang berkali lipat, teman-teman. Ya. Terus yang kedua, soal monyet yang tadi, yang 3 angin ya. Nah, itu soal zona nyaman, teman-teman. Ya. Kalau hati-hati dengan zona nyaman, karena di dalam zona nyaman tidak ada pertumbuhan. Tapi kalau kita mau bertumbuh, nggak ada zona nyaman, berarti memang nggak nyaman. Ya. Tapi kita bertumbuh, teman-teman. Nah, terus cerita yang ketiga, soal yang kacang panggang ya, sama pot. Nah, itu soal fokus di goal kita, teman-teman. Goal kita mau apa nih? Goal kita kan mau berkesinambungan, kan? Jangan sampai gara-gara hambatan-hambatan yang pernah menghambat kita di belakang sana, itu menghambat kita untuk maju lebih cepat lagi, teman-teman. Tuh. Bayanginlah kayak orang mau lari, tapi kakinya dirantai kan nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Terus black campaign yang tadi ya, soal monyet yang disiram air gitu. Jadi cross lining juga hindari itu, teman-teman. Kalau mau bicara sama yang bukan grup,
boleh, tapi hal lain, jangan ngomongin bisnis. Sama yang kelima, soal tadi money game, ya teman-teman. Itu teman-teman, 5 cerita ya. Nah, tapi saya kasih bonus ya, mau nggak? Ya. Mau kok. Mau ya? Oke. Nah, bonusnya ini teman-teman. Ini apa lagi ya? Satu monyet pegang uang, satu monyet pegang pisang ya. Coba teman-teman ya dilihat ya. Kalau misalkan monyet nih dikasih uang sama pisang, mana yang akan diambil? Coba dicat. Pisang ya, pisang ya. Karena dia nggak ngerti kan, uang itu buat apa. Bagi dia, pisang itu adalah untuk makanan dia. Kalau dia makan pisang, berarti dia bisa melanjutkan hidupnya. Tapi kalau uang dia nggak ngerti, teman-teman. Tapi kalau kita yang ngerti soal uang, kita pasti akan ngambil uang. Kenapa? Karena kita tahu dengan uang kita bisa beli pisang. Bahkan bukan satu pisang, tapi bisa satu sisir pisang. Bisa satu gantungan pisang gitu kan ya. Itu oke banget teman-teman. Nah, jadi wise. Nah, di sini konteksnya apa nih sama bisnis kita? Bisnis kita kan kalau teman-teman lihat nih ya, dengan gaji di luar sana ya. Dibandingkan dengan staff, dengan manajer, dengan GM, dengan direktur, sama dari Allianz. Coba kalau di tahap 1. Tahap 1 Allianz baru 7 juta loh. Tapi yang manajer itu udah 25. Yang staff sih 5 juta ya, kecil gitu ya. Yang GM itu udah 60. Yang direktur udah 100 juta gitu kan ya. Kalau dilihat dari gini, yang kita lihat itu pisang itu ada di staff, manajer, GM sama direktur teman-teman. Sedangkan Allianz itu hanya kelihatan uang, tapi kita nggak paham kan, benar nggak? Di luar sana tuh nggak paham. Mereka lihatnya pisangnya sebelah kiri. Nah, tapi kalau dilanjutin teman-teman, 17 juta ya di Allianz. Si staff 6 juta, naik nih, naik anggap angkanya naik 20% teman-teman. Supervisor udah 30 juta. Si GM udah 72 juta, si direktur itu udah 120 juta. Ya, layar biru teman-teman ya. Nah, itu selanjutnya 33 juta. Tapi si staff 7,2 udah kesusul. Supervisor 36 masih tinggi supervisor ya. Jadi supervisor mungkin nggak melirik gitu kan. Si GM itu juga nggak melirik karena masih tinggi dia. Direktur juga nggak melirik juga, masih tinggi dia gitu kan ya. Nah, jadi kadang-kala nih teman-teman ya, ketika teman-teman merekrut nih orang-orang yang kondisinya lagi bagus, itu bukan mereka nggak mau teman-teman, tapi mereka melihat dari posisi mereka sekarang dengan posisi yang teman-teman itu belum equal itu teman-teman, sehingga mereka merasa gue lebih, bagaimanapun posisi saya lebih nyaman daripada kamu gitu kan, bagaimanapun saya udah punya pisang, udah bisa saya makan gitu kan, itu teman-teman. Nah, tapi kalau dilanjutin lagi teman-teman ya, teman-teman bertumbuh lebih bagus lagi, coba lihat 90 juta teman-teman. Yang lain cuman staff aja 8,7, supervisor cuman 43, manajer GM itu udah hampir kesusul tuh 104 ya, direkturnya 173. Itu mereka mulai melirik nih, si manajer udah mulai melirik. Ketika teman-teman bertahan di bisnis ini ya, mengikuti sistemnya layar biru, orang-orang yang tadinya di awal menolak teman-teman mulai melirik nih, ternyata ada perubahan loh ya, dia berubah loh, ternyata lebih bagus ya gitu kan ya. Nah, terus dilanjutin lagi teman-teman udah 323 tuh. Coba lihat yang terjadi. Staff sih udah pasti ngelirik banget lah. Supervisor, manager juga pasti ngelirik juga. GM udah mulai melirik sekarang. Gila ya, dia 300 tuh sekarang. Padahal tahun-tahun sebelumnya saya masih lebih tinggi loh, gitu kan. Direktur, iya ya, ternyata bagus ya kamu ya, nah gitu kan. Mulai berubah teman-teman. Dan ketika teman-teman nyampe di 1,3 M, teman-teman, kira-kira siapa yang nggak mau ikut teman-teman? Ya, kalau masih juga teman-teman udah dapat 1,3 M, tapi masih ada yang belum mau ikut, ya berarti mereka hanya melihat pisang, teman-teman, tidak melihat uangnya, teman-teman. Dan itu istilahnya mereka belum tepat buat teman-teman. Tapi ada nggak sih yang udah income segitu masih ditolak? Ada, teman-teman. Leader kita semua ya, Ko Richard ya, income-nya udah 1,5 M, masih juga ditolak orang kok. Koden yang income-nya udah 6 M sebulan masih juga ditolak orang kok ya. Jadi teman-teman intinya adalah
ikutin aja sistemnya teman-teman. Pelan-pelan ya, 7 juta, 17 juta. Yang penting teman-teman setia, konsisten. Ikutin Bikroknya teman-teman. Apa sih? Ikut training, aktivitasnya ada, ikut DB, ikut JS, ikut DT gitu ya. Nah, itu dilakukan teman-teman. Bikroknya itu teman-teman. Selama teman-teman setia melakukan Bikroknya, walaupun ditolak, ujung-ujung 1,3 miliar loh teman-teman. Semua orang pasti nyampe ke situ. Pertanyaannya, seberapa setia teman-teman dengan Bikroknya itu? Nah, itulah cerita yang penutup, teman-teman. Ya. Nah, terima kasih untuk waktunya yang diberikan pada kami. Semoga cerita-cerita tadi bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap setia berjalan di bisnis ini. Dan tentunya kita semua berpegangan erat ya, supaya kita semua sama-sama sampainya di tujuannya kita semua, teman-teman. Ya, nggak ada yang tertinggal satupun. Kita nggak pernah ngitungin nih siapa yang udah nolak kita, gitu kan. Yang kita ingat cuma yang terima doang. Jadi kalau ditanya udah berapa kali di sini ditolak sih udah banyak sih. Cuman kalau ditanya siapa yang menolak, kagak tahu, nggak pernah diingetin. Karena kita mikirnya gini, kalau kita memikirkan gitu ya bahwa yang menolak kita tuh kita dibatinin, wah gila nih, gue ditolak abis nih. Waduh, gila, gue dihina nih ya. Sebenarnya itu nggak membuat teman-teman kemana-mana juga sih. Toh yang nolak kita juga, dia ngomong aja gitu, ngomong asal. Enggak, gue nggak mau ah. Udah jangan telepon-telepon gue lagi. Itu ngomong asal loh dia. Maksudnya nggak dalam hatinya dia gitu. Cuman pokoknya dia nggak mau dijelasin lagi gitu kan. Nah, kalau kita mikirin ke dalam-dalamnya tuh ya, kenapa dia sampai gitu ya? Sampai kita mogok makan, misalkan ya, nggak mau aktivitas, gitu kan, akhirnya ngurung diri, gitu kan ya. Teman kita yang nolak itu, dia mau aktivitas seperti biasa, hahe, mikirin kita pun kagak. Lah kita nih yang mikirin dia gitu, ngebatin, jadi kurus, makan hati gitu ya, tidur kurang. Yang rugi siapa? Cuma kan diri sendiri kan. Jadi kita melihat dia aja ngomong nggak pakai pikiran, ngapain mesti saya pikirin gitu kan? Ya udah, dia nggak mau, ya udah, masih ada yang lain kok mau gitu kan. Jadi pikirnya adalah kita pikir ke yang mau aja, karena kan di bisnis ini, bukan di bisnis ini ya, di marketing manapun selalu ada hukumnya tuh, 8, 10, 80, 10. 10 itu pasti ngambil, 80 itu butuh di follow up, 10% lagi mau sampai kita jalannya terbang sekaya apapun dia nggak akan ngambil juga gitu kan. Jadi yang itu nggak usah dipikirin, kita mau fokus sama yang mau aja gitu kan. Dari 100% orang, 20 pasti ngambil, ya udah ambil aja itu, fokus dulu sama itu. Kalau di Pareto kan 20% orang itu menghasilkan omset 80%, yang fokus sama itu aja lah. Yang lainnya biarin dulu aja. Itu sih. Itu aja sih yang kita pikir, simple aja. Thank you, Ko. Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi nih, Ko. Tambahin. Dari Andri. Wanda mau nambahin ya? Mau nambahin dulu tuh? Oke, silakan, Wanda. Ya. Kalau dia mungkin, kalau Lendra kan dia lebih kuat daripada saya ya. Jadi kalau ditolakin orang, dia jalan lagi. Tolakin orang, jalan lagi. Kalau saya frustasi. Ya dong. Udah jalanin ya, terus setiap hari, sepanjang hari, terus ditolakin orang, diajakin bisnis, nggak ada yang join gitu ya. Kita pernah ngalamin tuh ya, rekrut orang sampai kayaknya 50-an orang ya, itu berturut-turut nggak ada yang join sama kita. Dia masih santai aja, maksudnya bukan santai ya, maksudnya dia masih bisa, ya udah gue jalan lagi gitu. Tapi kalau saya tuh rasanya kayak ini bukan saya banget gitu loh. Ini apa benar gitu ngerjain bisnis ini gitu ya. Udah benar-benar ngerjainnya, ngikutin caranya, semuanya, kok nggak ada hasilnya. Nah, di saat seperti itu ya, ya kita datangnya ke leader. Ya. Jadi kalau teman-teman ya ngalamin problem, ngalamin masalah dalam jalanin bisnis ini, datang ke leadernya. Nah, saya datang ke Ko Richard dan Ci Susan, diomongin apa sih? Hanya satu kata yang saya ingat ya. Ko Richard bilang, terusin Wan. Itu doang. Terusin Wan katanya. Nah, saya nggak tahu kenapa ya, tapi saya dengerin. Ya. Setelah pertemuan hari itu, besokannya
saya jalan lagi, saya kerjain lagi. Dan benar ternyata begitu saya jalan lagi, saya ketemu orang yang berikutnya yang mau join sama kami gitu. Nah, jadi dari situ ya saya sampai sekarang saya percaya banget sama leader saya. Saya percaya banget ke Richard sama Cisusan, ya mereka udah jalan duluan, mereka bisa kasih arahan, bisa ngasih tahu kita mesti gimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan di bisnis ini. Bisnis ini tuh nggak ada yang gagal. Yang ada itu adalah kita mesti bertahan. Mau sukses mesti bertahan. Oke? Thank you banget nih, Wan. Ini semakin malam semakin hot nih, Wan. Oke Ingat ya. penting ya leader kalau ada masalah. Jangan lari, maksudnya datang ke pertemuan juga bagus itu, karena kan dari pertemuan juga kita bisa dapetin masukan-masukan lain ya. Gitu. Tuh, jadi poinnya tadi harus curhat ke leader ya, tanya ke leader, dekat ke leader. Intinya leader nomor 1. Ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Wah, semakin malam semakin hot ini ya. Oke, saya bacakan dulu. Kolendra, ini dari Erwin ya, Erwin. Dan sebelum dibacain, ya, ada pertanyaan tadi kan, apakah benar ya bisnis ini gitu? Wanda kan tanya. Ini ada jawabannya. Bentar ya, Ci Susan mau jalanin. Ya, kok. Jadi gimana, Len? Nah, itu hasilnya kok. Salah satunya. Teman-teman, mobil yang lain nganterin mah anterin aja. Kalau ini nganterinnya digendong loh, teman-teman. Ya. Jadi itu bikin ngecas banget ya. Jadi itu udah terbukti banget ya. Congrats ya sekali lagi ya buat Kolendra sama Wanda ya. Nah, ini ada pertanyaan ya, saya akan bacakan ya. Oke, Kolendra, ini dari Erwin ya. Mau tanya, kalau dari pengalaman kalian nih, buat janji temu yang bikin para pengusaha penasaran bagaimana? Kalian kan jago ngerekrut nih untuk pengusaha. Ya, thank you. Biar market survei-nya kayak gimana gitu. Market survei mah sama ya, cuman janji temu sama, janji temunya kan, intinya janji ketemu kan. Nah, janji ketemu ya, waktu saya kerja kan, posisi saya kan sebagai head ya, itu koneksinya ya sama para direktur kontraktor kita kenal itu kan ya. Waktu janji temu ngomongnya gimana? Nah, anggaplah Erwin direkturnya tuh ya. Pak Erwin, saya mau ketemu dong. Hari Selasa atau hari Kamis Pak, jam 7 malam Bapak ada kosong. Gitu dong. Udah. Ya. Simple banget ya kok ya. Simple banget. Pokoknya dalam pikirannya intinya kita mau ketemu. Kita mau ketemu aja, nggak usah mikirin, wah saya mau prospek, wah saya mau rekrut, wah dia orangnya posisinya tinggi nih. Emang kalau posisinya tinggi diajak ketemu nggak mau gitu, ya mau aja sih gitu kan ya. Intinya mau ketemu dulu teman-teman, mau ketemu ya. Ya apapun caranya lah, mau ketemu aja lah pokoknya. BP1 kan PIC-nya Citin sendiri kan ya, itu bisa belajar lah. Citin itu manuver-manuver untuk janji temunya udah jago banget itu kan. Kalau saya sih rumusnya, pokoknya saya mau ketemu, ya, saya mau ketemu. Tuh kalau dia tanya, mau ngapain Len? Ya mau ketemu aja Pak, mau ngobrol, saya mau nanya-nanya, boleh Pak ya? Nah, udah. Kalau dia tanya lagi, mau tanya apa? Ya tanya apapun lah Pak, ya. Tanya apapun, kan udah lama nggak ketemu nih Pak. Saya kan pengen tahu juga Pak, Bapak lagi pegang proyek apa gitu kan ya. Siapa tahu kan kita bisa kolaborasi Pak. Emang kamu di apa? Itu dia, makanya kita ketemu Pak. Itu dong. Intinya dipikir simpel aja teman-temannya, bahwa kita tujuannya mau ketemu. Kalau udah ketemu, baru kita bisa berpikir nih mau di BP1 atau mau direkrut. Tapi kalau nggak ketemu, jangan mikirin mau rekrut atau BP1 kan, nggak pernah kejadian, mau ketemu aja belum. Itu sih. Oke, thank you kok. Udah menjawab ya teman-teman ya. Nanti kalau nggak jelas masuk ke kelas BP1. Yes. Oke. Nah, Kolendra ini ada pertanyaan dari Andri ya.
berapa lama sih Kolendra berani memutuskan untuk resign dari pekerjaannya? Apakah nunggu dulu nih income-nya harus sama dengan komisinya? Dan apa pertimbangan paling tersulit kok? Mikirin mau resign sebenarnya pas sebelum join di bisnis ini. Ya, cuman realisasinya kapan resign itu adalah ini ketika kita lihat kalau kita fokusin di bisnis ini, kita bisa lari lebih cepat, teman-teman. Kalau misalkan ya, kan ceritanya kita mau jalan nih, tapi satu kaki masih ada di kantor, kaki yang lain mau lari cepat juga nggak bisa, ketahan rantai. Nah, cara paling mudah supaya bisa lari cepat dengan dua kaki, rantai kantornya diputusin, dilepas gitu kan. Nah, cuman ketika teman-teman mau resign, please konsultasi sama leadernya. Kapan waktu yang tepat, berapa rupiah yang harus disiapkan gitu ya, plan-nya seperti apa, please ke leader teman-teman, konsultasi. Karena saya pun konsultasi sama Ko Richard gitu kan ya, gimana caranya mempersiapkan untuk resign. Nah, sebelum resign itu pun Ko Richard bilang, Ko Richard kasih tahu ke saya, kalau mau cobain full time itu kondisinya kayak apa, coba aja cuti dulu 1 bulan. Nah, 1 bulan saya bikin gitu, nggak salah nih cuti 1 bulan, biasanya kan orang seminggu ya. Iya 1 bulan, biar nyobain, ya kan 1 bulan itu seperti apa gitu kan. Ya kita ambil tuh cuti 1 bulan unpaid leave ya. Nah itu dicobain. Nah, tanya dong hasilnya berapa? 0. Jadi cuti 1 bulan itu 0, nggak ada ALP sama sekali. Kalau teman-teman jadi saya masih mau lanjut atau berhenti? Wanda sih nanya, yakin lo masih mau jalan? Orang cuti sebulan aja nggak ada hasil. Ya saya nggak nyalain hasilnya ya, tapi saya lihat prosesnya. Emang waktu sebulan itu ngapain aja sehingga nggak ada hasil. Ya memang semuanya jadi jebakan kan, bukan jebakan sih maksudnya, karena kitanya sendiri nggak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, sehingga hasilnya juga nggak ada. Tapi setelah benar-benar dilakukan, ya hasilnya ada kok, kan? Itu intinya sih kalau mau resign, konsultasi sama leadernya lah. Itu jalan yang paling terbaik, teman-teman. Karena leader teman-teman itu udah tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Thank you. Thank you, Ko. Thank you. Oke, ini satu pertanyaan lagi ya. Dari Santi nih, Koko, apakah sama Wanda nih pernah ditolak dari ring 1? Dan bagaimana cara meyakinkan mereka agar balik lagi percaya sama kita lagi? Oke, kalau ini Wanda yang jawab lebih pas. Gimana pertanyaannya? Ditolak sama ring 1? Ditolak sama ring 1, ya terus biar gimana caranya untuk balik percaya lagi sama mereka? Jadi gitu. begini ya teman-teman, memang kalau ikutin pelajaran di BP1 kita harus mulai dari ring 1 ya. Tapi sampai hari ini ring 1 saya yang jadi nasabah saya itu baru 1. Tapi kita tetap jalan kok. Kalau enggak, kalau maksudnya ring 1 udah pada punya, terus belum mau bikin lagi sama kita, ya udah nggak apa-apa, cari aja yang lain, nggak masalah. Betul ya Wan, masih ada ring 2, ring 3 ya? Iya. Oke, thank you banget. Oke, ini tidak ada pertanyaan lagi. Nah, saya mau mengucapkan nih atas nama Super Team ya, terima kasih atas sharingnya, Kolendra, Ciwanda ya.